Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen yang terhormat. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Pada tugas kali ini saya membawakan judul mengenai dinamika implementasi Pancasila dari masa ke masa. Perkenalkan, nama saya Rahel Anissa dari Prodi Manajemen Semester 3 UPPJJ Surabaya dengan NIM 0524614777. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai masa awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat dan demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, masa reformasi, tragedi G30 SPKI, refleksi dan relevansi saat ini, serta kesimpulan. Kita sering mendengar Pancasila sekti, tapi apa buktinya? Kita akan melihat bagaimana Pancasila menghadapi berbagai tantangan, mulai dari awal kemerdekaan, era parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi saat ini. Kita mulai era pertama, yakni dari tahun 1945, saat itu bukan lagi debat ideologi yang rumit, tapi bertahan hidup dan menegakkan kemerdekaan. Disinilah peran pertama Pancasila terlihat sebagai alat pemersatu. Pancasila berhasil menyatukan rakyat yang berbeda-beda untuk satu tujuan, mengusir penjajah, Nica, dan Belanda. Pada foto ini terlihat foto mobil yang rusak. Ini adalah mobil Nica yang dirusak oleh kaum-kaum pejuang. Namun, tantangan bukan hanya berasal dari luar, tapi muncul dari dalam negeri. Muncul pemberontakan yang menentang Pancasila. Ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang ingin mengganti Pancasila dengan komunisme. Dan ada juga DITI yang ingin mendirikan negara berdasarkan syariat Islam. Ini adalah bukti bahwa sejak awal Pancasila sudah diuji. Selanjutnya kita masuk pada era 1949 hingga 1959. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, walau hanya sebentar dan kembali ke NKRI tahun 1950. Masa ini dikenal sebagai era demokrasi liberal. Secara formal, Pancasila masih dasar negara, tapi dalam praktiknya kita memakai sistem parlementer liberal ala Barat. Hasilnya, pemerintahan tidak stabil, kabinet jatuh bangun terus-menerus karena perebutan kekuasaan antar partai. Puncaknya adalah kegagalan konstituante. Dewan yang ditugaskan untuk membuat UUD baru. Untuk mencapai kata sepakat, karena krisis politik ini, Presiden Soekarno mengambil langkah drastis, yakni mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Inilah awal mula era demokrasi terpimpin. Di era ini, penafsiran Pancasila menjadi terpusat, didominasi penuh oleh Presiden Soekarno. Pancasila tidak lagi ditafsirkan bebas seperti era liberal, tapi dipimpin. Soekarno mencetuskan konsep Nasakom, yaitu upaya menyatukan tiga kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis. Tujuannya baik, yaitu persatuan. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan. Kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Ini jelas menyimpang dari sila keempat. Selain itu, Pancasila coba diperas oleh Soekarno menjadi Trisila, lalu Ekasila, yaitu gotong royong. Hal ini mengaburkan makna Pancasila dan memberi ruang besar bagi PKI yang puncaknya kita tahu bersama. Setelah tragedi G30S, lahirlah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Visi Orde Baru sangat ideal, melakukan koreksi total terhadap Orde Lama dan bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bagaimana caranya? Orde Baru punya 3 metode utama. Pertama, indoktrinasi masif melalui program P4 yang wajib diikuti oleh pelajar hingga PNS. Kedua, monopoli tafsir, hanya pemerintah via lembaga BP7 yang boleh menafsirkan Pancasila. Ketiga, kebijakan asas tunggal, semua partai dan ormas wajib menjadikan Pancasila satu-satunya asas. Apa hasilnya? Stabilitas politik memang tercapai, pembangunan ekonomi berjalan, tapi ada harga yang harus dibayar. Pancasila yang seharusnya menjadi nilai luhur bergeser fungsi menjadi alat kekuasaan. Siapapun yang kritis terhadap pemerintah bisa dicap anti Pancasila. Kebebasan sila keempat dikorbankan demi stabilitas. Akhirnya, kita tiba di era kita sendiri, era reformasi. Dimulai tahun 1998, era ini lahir dari tuntutan demokrasi, kebebasan, dan penghormatan terhadap HAM. Di awal reformasi ada fenomena menarik, masyarakat mengalami semacam trauma atau alergi terhadap Pancasila. Kenapa? Karena selama 32 tahun, Pancasila identik dengan indoktrinasi P4 dan alat gebuk Orde Baru. Akibatnya P4 dihapus dan Pancasila seolah dilupakan. Namun, seiring waktu kita sadar, kita tidak bisa hidup tanpa dasar negara. Maka, terjadi reposisi Pancasila. Pancasila dikembalikan ke fungsinya yang asli, bukan lagi sebagai alat kekuasaan, tapi sebagai sumber nilai dan falsafah hidup bangsa. Tantangannya selesai? Tentu tidak. Sekarang Pancasila menghadapi tantangan baru, arus globalisasi yang membawa individualisme, maraknya politik identitas yang memecah belah bangsa, hoax, dan masuknya ideologi radikal nasional. Dari semua dinamika tadi, saya ingin kita fokus pada satu peristiwa paling krusial yang mengubah segalanya, yaitu tragedi G30S 1965.
Peristiwa ini adalah puncak dari bara dalam sekam di era demokrasi terpimpin, yaitu ketegangan antara TNI, Angkatan Darat, dan PKI. Gerakan ini melakukan penculikan dan pembunuhan keji terhadap para petinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini bukanlah cerminan Pancasila, tapi pengkhianatan total kepadanya. Sila kemanusiaan jelas hancur. Tindakan membunuh secara biadab adalah anti kemanusiaan. Sila persatuan terkoyak. Bangsa kita terbelah secara horizontal, saling curiga, saling benci. Sila kerakyatan runtuh. Ini adalah contoh perebutan kekuasaan dengan kekerasan, bukan dialog. Dan sila ketuhanan pasca peristiwa ini, sila pertama digunakan sebagai benteng utama untuk melarang ideologi komunisme yang dianggap ateis. Tragedi ini adalah bukti bahwa ketika ideologi dan kekuasaan diperebutkan dengan cara kekerasan, Pancasila lah yang pertama kali menjadi korban. Sekarang, apa pelajaran dari G30S untuk kita generasi muda yang hidup di zaman digital? Pelajaran terbesarnya adalah betapa rapuhnya persatuan kita. Kita belajar bahwa konflik yang diisi kebencian akan berakhir dengan tragedi. Relevansinya sangat kuat. Coba kita lihat polanya. Dulu perpecahan disebar lewat pidato dan radio yang mengadu domba ideologi. Sekarang, perpecahan disebar lewat media sosial. Bentuknya hoax, politik identitas, ujaran kebencian yang memecah belah saat pilpres ataupun pilkada. Kebenciannya sama, hanya medianya yang berbeda. Dulu orang saling benci karena label PKI atau anti-PKI. Sekarang kita mudah sekali membenci hanya karena beda pilihan politik. Maka relevansi bagi kita adalah, pertama, menjaga sila persatuan. Kita harus sadar bahwa hoax di medsos itu adalah G30S, gaya baru yang ingin merusak persatuan kita. Kedua, mengamalkan sila kerakyatan. Kita harus kritis, jangan telan mentah-mentah informasi. Hargai dialog, tolak kekerasan verbal, gunakan akal sehat, bukan otot ataupun kebencian. Sebagai penutup, kita melihat bahwa Pancasila sudah melewati berbagai ujian berat, mulai dari pemberontakan fisik, perang ideologi, hingga disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Tugas kita sekarang adalah merawat Pancasila di era digital. Tantangan kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi melawan perpecahan, melawan hoax, melawan intoleransi. Merawat Pancasila hari ini pada dasarnya adalah merawat akal sehat dan nilai kemanusiaan kita agar tragedi kelam sejarah tidak terulang lagi. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.